touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maisaro dengan NIM 241121 dari kelas PAI semester 4. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah yaitu fikih muamalah. Nah, di sini saya mengambil Nah, di sini saya mengambil soal yang nomor 5, yaitu masalah sewa menyewa atau ijarah. Nah, dalam studi kasusnya yaitu ketidakpastian klausul perawatan aset pada akad IMBT. Nah, deskripsi kasusnya yaitu lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan skema ijarah muntaniyah bitamilik atau MBT. Nah, selama masa sewa terjadilah kerusakan struktural pada atap dan dinding rumah yang disebabkan oleh faktor usia dari bangunan. Nah, tetapi itu bukan dari kelalaian nasabah, namun dari pihak bank syariah itu menolak memperbaiki dengan berpatok pada klausul kontrak yang menyatakan bahwa segala bentuk perawatan dan perbaikan aset menjadi tanggung jawab penyewa. Nah, pertanyaan analisisnya yaitu tinjau klausul kontrak tersebut berdasarkan prinsip dasar akad ijarah. Nah, siapakah yang secara hukum syariat berkewajiban menanggung biaya perbaikan kerusakan struktural yaitu asasiyah pada barang sewaan? Apakah pemindahan beban perawatan struktural kepada penyewa perusak keabsahan akad IMBT dan memicu gharar? Nah, lanjutnya kita masuk ke deskripsi kasus IMBT. Nah, ketidakpastian klausul atau perawatan aset pada akad IMBT itu yaitu lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembiayaan rumah menggunakan akad ijarah muntaniyah bitamilik atau MBT. Nah, selama masa sewa terjadilah kerusakan pada atap dan dinding akibat usia bangunan bukan karena dari kelalaian penyewa. Namun dari pihak bank menolak melakukan perbaikan karena dalam kontrak disebutkan bahwa seluruh biaya itu perawatan menjadi tanggung jawab para penyewa. Nah, ini dari permasalahannya itu yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Kedua itu apakah klausul tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu kita membahas prinsip dasar akad ijarah. Nah, dalam akad ijarah terdapat dua pihak yaitu mujir atau pemilik dan mustajir yaitu penyewa. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu kepemilikan barang tetap berada pada mujir, yaitu penyewa hanya memiliki hak menggunakan manfaat barang, pemilik wajib menjaga kelayakan aset selama masa sewa, penyewa hanya bertanggung jawab atas biaya operasional akibat penggunaan barang. Dengan demikian, kerusakan struktural menjadi tanggung jawab pemilik aset. Nah, jadi kalau kita balik ke prinsip dasar akad ijarah itu berarti semua tanggung jawabnya itu balik lagi kepada si penyewa. Nah, adapun dalil syariah yang menguatkan hukum itu yaitu dari Quran surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Nah, dalam ayat ini tuh melarang kita itu mengambil atau mengurangi hak orang lain, termasuk membebankan biaya yang bukan menjadi kewajiban. Nah, itu balik lagi dengan prinsip dasar akad ijarah yaitu semua tanggung jawab kerusakan ataupun apapun itu balik lagi kepada si penyewa. Nah, yang kedua itu ada hadisnya yang berarti keuntungan diperoleh sebanding dengan risiko yang ditanggung. Nah, berarti keuntungan yang didapatkan dari si penyewa itu harus sebanding dengan, misal ada kerusakan itu, ya udah berarti itu untung dan ruginya di dia. Karena bank itu memperoleh keuntungan dari ujarah atau uang sewa
maka bank juga wajib menanggung risiko kepemilikan aset. Adapun pendapat ulama dan kaidah fikih yang menguatkan pendapat ini, yaitu dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa biaya pemilihan pokok menjadi tanggung jawab si pemilik. Nah, kaidah fikih yang digunakan yaitu al-kharaj bil daman, yaitu keuntungan disertai tanggung jawab dan risiko. Yang kedua, al-ghumul bil ghurmi, yaitu keuntungan harus sebanding dengan risiko. Yang terakhir, adha daruro yuzal, yaitu kemudaratan harus dihasilkan. Nah, kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa penyewa tidak boleh dibebani kerusakan yang bukan akibat kelalaiannya. Adapun fatwa DSN MUI dan analisisnya, yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 dalam akad MBT, pemeliharaan struktural menjadi kewajiban pemilik, yaitu LKS. Nah, selain itu juga pemeliharaan operasional dapat menjadi tanggung jawab bagi para penyewa. Nah, klausul yang memindahkan seluruh biaya tersebut, biaya perawatan, kepada penyewa bertentangan dengan prinsip akad ijarah yang tadi. Nah, klausul tersebut juga berpotensi menimbulkan gharar karena penyewa tidak mengetahui besarnya biaya yang mungkin harus ditanggung di masa depan. Nah, maksudnya itu klausul itu berpotensi menimbulkan gharar karena si penyewa tidak mengetahui besarnya, misal ada kerusakan itu dia tidak mengetahui besarnya berapa tanggung jawabnya itu. Nah, soal yang kedua itu saya mengambil soal hutang piutang, yaitu tokor dan restrukturisasi pembiayaan. Nah, dalam soal ini yaitu studi kasusnya menambahkan tenor dan biaya tambahan dalam restrukturasi. Deskripsi kasusnya, seorang pelaku UMKM memiliki utang berbasis akad Qadarul Hasan kepada sebuah lembaga sosial untuk modal usaha. Nah, akibat dari itu krisis ekonomi regional, UMKM tersebut gagal bayar tepat waktu. Lembaga tersebut menawarkan solusi restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor. Nah, namun dengan syarat nasabah harus membayar biaya administrasi restrukturisasi yang dihitung berdasarkan persentase dari sisa pokok utang. Nah, pertanyaan analisisnya yaitu, nilailah kebijakan lembaga tersebut dari perspektif akad tabarrud atau tolong menolong. Apakah menambahkan biaya restrukturisasi berbasis persentase sisa utang tersebut diperbolehkan, atau ia merupakan bentuk modern dari prinsip lunas utangmu, atau kuperhitungkan bunga tambahan. Nah, berikan solusi alternatif strukturalisasi yang bebas dari unsur syubhat dan riba. Selanjutnya kita masuk ke analisis hukum Qadarul Hasan dulu. Nah, Qadarul Hasan merupakan akad tabarruj atau tolong menolong, bukan akad untuk mencari keuntungan. Nah, oleh karena itu pemberi pinjaman itu hanya berhak menerima pokok utang. Kedua, tambahan yang dihitungkan berdasarkan persentase sisa utang tersebut termasuk unsur riba. Yang ketiga, yaitu praktik tersebut sangat bertentangan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan memberikan kita itu kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Nah, adapun solusi dari syariah yaitu yang pertama, memperpanjang tenor tanpa biaya tambahan. Yang kedua, menarik biaya administrasi yang benar-benar sesuai dengan real atau flat, bukan persentase utang tersebut. Yang ketiga, yaitu mengubah akad menjadi musyarak mustaniskah jika memungkinkan. Terakhir, yaitu memberikan ibrah atau pengurangan atau penghapusan sebagian dari hutang tersebut. Nah, bagi debtor yang benar-benar tidak mampu membayarnya itu ada pengurangan hutang. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu analisis kasus rah atau ghairah, menentukan biaya pemilihan mu'nah berdasarkan nilai barang gadai. Sebenarnya saya izin
buka HP untuk melihat soalnya ya, karena di sini nggak ada. Saya kemarin tuh tidak bisa mengetiknya di sini. Baiklah, dalam soal ini ada studi kasusnya, yaitu menentukan biaya pemeliharaan mut'ah berdasarkan nilai barang gadai. Nah, di sebuah lembaga gadai syariah, seorang nasabah menggadaikan perhiasan emasnya atau marhun untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, lembaga tersebut tidak mengambil bunganya, melainkan menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau mut'ah. Nah, namun perhitungan biaya mut'ah tersebut didasarkan pada nilai taksiran harga emas yang digadaikan, bukan berdasarkan besaran real ongkos sewa tempat penyimpanan atau jumlah pinjaman yang diajukan. Nah, pertanyaan analisisnya yaitu mengapa fikih muamalah melarang penentuan biaya gadai didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan. Nah, selanjutnya, apakah penentuan biaya mut'ah yang dihitungkan dari nilai taksiran barang aman sangat secara syariat atau berpotensi menjadi celah bagi praktik riba terselubung? Nah, jelaskan juga argumen saya secara detail. Enggak. Nah, dalam bentar ya. Dalam deskripsi kasusnya yang lebih simpelnya, yaitu seorang nasabah menggadaikan perhiasan emas di lembaga gadai syariah untuk memperoleh pembiayaan. Nah, lembaga tersebut itu tidak mengenakan bunga, mengenakan biaya pemeliharaan. Biaya mut'ah dihitung berdasarkan nilai taksiran emas, bukan berdasarkan jumlah pinjaman maupun biaya real penyimpanan. Nah, inti dari permasalahannya yaitu apakah cara penentuan biaya tersebut sesuai dengan prinsip syariat. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa biaya gadai tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman? Jawabannya yaitu dalam Islam, ran merupakan akad tabarruj atau hanya tolong menolong. Nah, apabila dalam akad ini ditentukan dengan biaya atau berdasarkan jumlah pinjaman, maka ini menjadi tambahan atas hutang. Kedua, berpotensi mengandung unsur riba. Ketiga, bertentangan dengan tujuan akad ran. Dan terakhir, penerimaan gadai memperoleh keuntungan dari pinjaman. Jadi kalau gadai itu digunakan untuk menjadikan jumlah pinjaman, itu berarti bukan menjadi akad atau balik lagi ke akad ran, karena akad ran itu merupakan tabarruj atau hanya tolong menolong. Selanjutnya, karena itu juga dari si pemberi pinjaman itu tidak boleh mengambil keuntungan dari si peminjam yang diberikan. Nah, jika biaya dihitungan berdasarkan jumlah pinjaman, ini kan berdasarkan jumlah pinjaman, maka biaya tersebut menjadi unsur riba tadi yang di bawah ini. Nah, unsur ini juga dijelaskan dalam kaidah fikih, yaitu kullu qadrin jarra naf'an fahuhu riba. Artinya, setiap pinjaman itu yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk riba. Jadi, kalau menguntungkan dari kayak misalkan saya meminjamkan uang kepada saudara saya. Nah, tapi saya juga mengambil untung dari peminjaman uang itu, jadi itu termasuk riba. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Dasar hukumnya, dasar hukum ran itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Yang artinya,
Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, artinya itu yaitu bahwa barang gada itu nggak boleh dijadikan sebagai jaminan atau sebagai jaminan utang. Nah, adapun hadisnya yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taro ta'aman min Yahudi in ila ajali wa rohanuhu dir'an mihadihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang dan beliau menggadaikan baju besinya. Nah, yang maksud dari hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi ketika membeli makanan secara hutang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akad ran itu dibolehkan dalam Islam ya. Tapi tetapi harus tetap dengan unsur tolong menolong. Kalau tidak, jadi unsurnya riba. Selanjutnya, adapun fatwa dari MUI itu dari tahun 2002 menjelaskan bahwa barang gada itu boleh disimpan oleh murtahin, boleh barang gada itu disimpan oleh kita ya. Nah, yang kedua, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab rahin. Ketiga, biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, penjelasannya yaitu pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai memang boleh dibebankan kepada nasabah tersebut. Nah, namun juga biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan harus sesuai dengan biaya pemeliharaan yang sebenarnya. Tujuannya itu agar ran itu tetap sesuai dengan prinsip syariat dan terhindar dari unsur riba, yaitu balik lagi dengan unsur riba yaitu tolong menolong. Nah, adapun analisis kasusnya yaitu pada kasus tersebut mun'ah dihitung berdasarkan nilai taksiran emas. Kedua, bukan berdasarkan nilai penyimpanan yang sebenarnya. Nah, analisisnya yaitu jika penentuan tersebut memang mewakili biaya real penyimpanan maka diperbolehkan. Namun apabila hanya dijadikan cara memperoleh keuntungan dari pinjaman maka berpotensi menjadi riba yang terselubung. Maksudnya yaitu menurut analisis saya yaitu apabila biaya mun'ah dihitung berdasarkan nilai taksiran emas maka barang hanya sebagai cara memperkirakan biaya penyimpanan dan jumlahnya itu masih wajar. Nah, maka dari itu masih bisa diperbolehkan. Namun apabila nilai taksiran dijadikan alasan untuk mengambil keuntungan yang besar dan tidak sesuai dengan biaya real penyimpanan, yaitu yang tidak sesuai dengan biaya real penyimpanan ini, maka praktik tersebut dapat menjadi celah riba yang terselubung. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan biaya real penyimpanan ini, maka bisa-bisa ada celah untuk memasukkan unsur riba di sana. Nah, oleh karena itu lembaga gadai syariah itu harus menerapkan prinsip transparansi, yaitu keadilan dan tidak mengambil keuntungan dari akad utang. Jadi nggak boleh adanya mengambil keuntungan dari akad utang, yaitu karena ini menggunakan akad ran atau tolong menolong. Selanjutnya yaitu ini kesimpulan IMBT dan kesimpulan Qadarul Hasan. Kesimpulan dari IMBT yaitu kerusakan struktural merupakan tanggung jawab dari pemilik si aset. Yang kedua yaitu klausul yang membebankan seluruh biaya kepada penyewa tidak sesuai dengan prinsip ijarah dan fatwa MUI. Sedangkan kesimpulan dari Qadarul Hasan itu yaitu
penambahan biaya strukturisasi berdasarkan persentase sisa utang itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Yang keempat yaitu restrukturisasi harus mengedepankan prinsip keadilan dan tolong menolong dan kemudahan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kesimpulan dari akad Nah, sedangkan kesimpulan dari yang mana sih? Sedangkan kesimpulan dari sedangkan kesimpulan dari RAN atau gadai syariah ini yaitu kita mengambil kesimpulannya bahwasannya yaitu yang pertama yaitu biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman karena berpotensi mengandung riba. Kedua, biaya berdasarkan nilai taksiran barang dapat diperbolehkan apabila benar-benar mencerminkan biaya penyimpanan yang nyata dan dilakukan secara transparan. Dan jadi ini harus sesuai dengan yang ini ya teman-teman. RAN adalah akses sosial tabaruj atau tolong menolong. Yang kedua, biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Yang ketiga, mun'ah harus berdasarkan biaya nyata. Keempat, penentuan berdasarkan nilai taksiran hanya boleh dilakukan jika benar-benar mencerminkan biaya pemeliharaan. Nah, yang terakhir, transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam gadai syariah. Nah, jadi dengan demikian tujuan akad RAN itu sebagai bentuk tolong menolong, tetap menjaga sesuai dengan prinsip syariat. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dengan terakhir yaitu mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf juga kalau ada kata yang salah.